Sarmadi, para habaib, wabil khusus Habib Faisal Ibrahim Alkab dan Habib Talib bin Syahab, para alim ulama, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, hafizahumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bisa berhadir di tempat ini dalam rangka turut serta memperingati dan merayakan hari lahirnya junjungan kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat beliau dan segenap ahlul bait beliau dari zaman ke zaman hingga sampai pada akhir masa. Saya atas nama Sahibul Bait pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran khususnya Al-Mukarram Tuan Guru Ahmad Sarmadi yang pada malam hari ini berkenan kiranya memenuhi undangan kami dalam rangka menyampaikan tausiah yang berkaitan dengan maulidnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para habaib, khusus Habib Faisal Alkab dan Habib Talib bin Syahab. Kemudian para alim ulama, hadirin dan hadirat kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami atas nama Sahibul Bait menyampaikan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah khalaqa sayyidal wujud sayyiduna wa nabiyuna Muhammadin wa awalu fiha min kullil jumlati wa minal alam bi kullil hal bi awalihi sayyiduna wa nabiyuna Muhammad. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asuli kitabi Syekh Habib Ali Ibnu Muhammad Al-Habsi min kitabihi Simtud Durar wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan melewati saluran pembacaan dan mengingat, mengenang, memahami, menelusuri, menjembatani dan berwasilah kepada baginda Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan keberkahan ini juga bagi keluarga kita, keberkahan bagi sekeliling kita, dan keberkahan bagi semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Bagian yang terpenting dan yang terpokok adalah di dalam agama kita, apabila tawajuh kita ke hadrat Allah, maka pentawajuhan itu terbuka lebar apabila disambut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natakallamu fi hajal kalimat nukrimu lil Habib Faisal Alkaf. Salam Habib Faisal, sehat panjang umur pian lah. Dihormati Al-Mukarram Habib Talib bin Syahab, kemudian Habib Musa Al-Hafsi, Habib Hamid Ibrahim, Habib Ibrahim Al-Hamid, minta maaf, dan Sahibul Bait Habib Mashhur bin Sahab. Wah, ini bin Sahab semuanya nih, Habib Talib bin Sahab juga, dan Habib Jain Al-Hafsi. Tadi saya lihat ada, mungkin Habib yang lain masih ada lagi. Udah lah, itu aja lah. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya Habiballah, ya Juriyatar Rasul. Kemudian yang ulun hormati Tuan Guru Aryansah yang malam ini juga berhadir, para alim yang lainnya, para mu'alim yang juga berhadir pada malam ini, para ahli surga, para perindu Allah dan Rasulnya pasti yang hadir di dalam ruangan ini maupun di luar ruangan ini. Mudah-mudahan keberkahan karena rindumu kepada Rasulullah SAW terbuka lebar rahmat dan kasih sayang Allah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majlis Taklim yang berbahagia, Majlis Taklim Syahadatain kan namanya nih? Iyalah. Masya Allah, Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Kalimat yang sempurna, tidak ada yang sempurna daripada itu. Disulah terpatok makna syariat dan makna hakikat di dalamnya. Johir yang kita lihat dan pandang adalah syariat kita, syariat yang diberikan Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Tawajuh kita itulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya akan meringkas simtudurar, tapi bagian yang pokoknya, karena beberapa kali kita ceramah pada bulan Maulid Rasul ini di tempat Habib Muhammad, Habib Kadir, siapa lagi Bib? Haji di mana Bib? Semarang perdagangan ya, di tempat lain saya membacakan selalu kitab Simtudurar yang sifatnya berbeda-beda. Artinya karena kitab ini sebenarnya sangat padat, mungkin sebulan penuh setiap hari tidak habis-habisnya. Malam ini karena malam terakhir sudah daripada Maulidur Rasul, jadi terpaksa saya bagian yang pokok-pokoknya saja, sambungan. Karena saya malu, di samping saya ini ada Habib yang selalu mengikuti ceramah saya. Jadi kalau yang itu-itu juga dijelaskan, bagian-bagian itu saja malu saya. Wah, itu aja ajarannya, penjelasannya ya kan. Terpaksa saya mencari bagian-bagian yang belum saya jelaskan. Faina insyaallah sa'adatan lakum bihajil kalimat min kalam Syekh Habib Ali Ibnu Muhammad Al-Habsi. Mudah-mudahan insyaallah kita semua akan berbahagia
mendengar untayan kalimat-kalimat yang akan disampaikan oleh Habib Ali Ibnu Muhammad Al-Habsyi. Di dalam syair indah sekali, saya bergembira dengan pokok di antara syair, yaitu Mahalul Qiyam. Seperti misalnya Syekh Habib Ali mengisahkan bahwa, dan beberapa para habaib menjelaskan, yatakallamu fi hajihil kalimat min simtid durar au simtud durar hadiran Nabiyan sallallahu alaihi wasallam fi kullil kalimah minal awal ilal akhir. Kehebatan daripada lil fadilah, daripada simtud durar, Nabi hadir baik mulai dari pembacaan awal sampai akhir. Jadi bukan hanya pada waktu Mahalul Qiyam saja, subhanallah. Tapi Mahalul Qiyam itu juga sesuatu yang tersendiri kehadirannya. Ai kaifa hadiran lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jama'atil muslimin wal muslimat. Bagaimana sebenarnya kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Sebagian orang muslim kadang-kadang mencari pokok akal rasional mereka, gitu kan? Boleh saja, tidak apa-apa, rasional itu boleh, tetapi jangan segala-galanya agama itu harus rasional. 5 aja. Kenapa? Karena banyak sekali bagian-bagian agama itu juga sifatnya tidak rasional. Tidak rasional bukan berarti dia tidak logis, namun karena akal pikiran kita belum mampu mencapainya. Kamisli piha, seperti misalnya tentang Isra dan Mi'raj. Bagaimanapun akal selalu tidak bisa mencapainya. Bagaimana buraq itu seperti seekor kuda yang bisa memiliki kecepatan yang luar biasa, pun tidak akan pernah bisa masuk akal karena kita tidak melihat langsung. Maka bagian-bagian ini adalah keimanan. Waruknuddin atau arkanuddin fi kulli halihim gairu aklin. Tiap-tiap pokok agama juga banyak yang tidak masuk akal. Karena akal biasanya tercermin untuk melihat sesuatu secara material, ya lah. Melihat bendanya baru masuk akal. Ini kue kata orang. Lalu kita melihat kuenya ada di hadapan kita, barulah kita mengatakan masuk akal. Al-awwal fiha amanum billah. Tentang imanum billah, beriman kepada Allah. Masuk akal enggak? Kelihatan enggak Allahnya langsung di mata? Tidak. Tapi kenapa kita jadi harus mengimani? Itulah agama kita. Yang namanya agama tidak harus selalu masuk akal. Imanum bir rasuli, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak masuk akal karena kita tidak melihat. Sampai keimanan itu tentang takdir Allah seringkali juga kita tidak melihatnya. Coba kita lihat Habib Hasan Alkap. Alhamdulillah Habib. Salam alaika ya Habib Allah. Waalaikumsalam. Habib Umar Bahsin. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Habib Umar Bahsin. Wa Habibi Bahsin. Masya Allah. Tafadhal ya Habib. Duduk Biblah. An-Nabiyya man hadar, An-Nabi Zainul Bashar, man dana lahu sajar, wal ghazal salam alaih. An-Nabi zakal arus, zikruhu yuhyin nufus, an-nasara wal majus aslamu baina
Masya Allah, subhanallah. Saya ingin mengisahkan ini. Begitu pentingnya ini. An-Nabi Yaman Hador. Wahai Nabi, engkau pasti hadir. Ini menurut siapa nih? Syekh Habib Ali Ibnu Muhammad Al-Hafsi. Pasti hadir kata beliau. Nah, saya pertanyaannya tadi itu bagaimana Nabi itu hadir, ya kan? Tetapi Habib Ali meyakinkan beliau pasti hadir. An-Nabi Jainul Basar. Karena Nabi itu adalah sebagus-bagusnya basar. Kemanusiaan itu ada pada diri Nabi, seindah dan sebagusnya. Kita tidak bicara masih pada perilaku beliau, kita tidak bicara masih pada bagaimana di dalam hadis-hadis beliau. Tapi Sayyidatuna Aisyah pernah menceritakan akhlak Nabi itu adalah seindah angin sepoi-sepoi. Subhanallah. Tidak ada orang menggerutu di hadapan Nabi. Tidak ada kebencian orang di hati Nabi, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Itulah rahmatan lil alamin. An-Nabi Zakal Arus. Saya langsung loncat sini. Nabi itu kata Syekh Habib Ali, Zakal Arus bagaikan pengantin. Kayak apa pengantin? Pengantin itu seperti ya dihormati, diangkat, dan selalu begitu. Dimulai dari sebelum kelahirannya ke dunia ini, sebelum sampai kelahirannya, sampai sekarang, dan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, sampai di Yaumuddin, pada hari agama kelak. Subhanallah. Bahkan nanti di surga beliaulah maqam mahmuda, maqam yang tertinggi. Tahukah kamu, kata Syekh Habib Ali, zikruhu yuhyin nufus. Zikirnya baginda Nabi itu yuhyin nufus, menghidupkan hati, menghidupkan jiwa-jiwa manusia. Ai kaifa zikruhu, hu. Zikir beliau adalah tidak lain hu. Arti hu di sini tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir beliau adalah, dan hu di situ menghidupkan jiwa. Nah, ini luar biasa. Jadi kata Syekh Habib Ali, kalau kamu memang benar-benar berzikir kepada Allah, pasti hatimu akan hidup. Di antara bukti hidup itu, kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab beliau Al-Hikam, adalah bersemangatnya hati ketika disebut nama Allah ataupun disebut baginda Rasulullah SAW, hati dengan kencang dan membuka diri untuk mendengarkan dan memperhatikannya. Subhanallah. Itulah diantara bukti hidupnya hati. Hati yang mati itu bagaikan kering tandusnya tanah. Biarpun air hujan datang, pasti menjadi longsor tanah itu. Tapi pada tanah yang subur, ketika hujan turun, disambutnya lah, berkembang biaklah tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Masya Allah. Di dalam kitab Simtud Durar, selain pokok ada Mahalul Qiyam, dimulai dengan istighfar. Istighfar itu bukan hanya untuk pribadi, tetapi juga untuk orang-orang yang terikat dengan kita, hukukil wajibati alaya. Kemudian istighfar bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat, bahkan yang sudah meninggal dunia. Artinya Habib Ali mengajarkan kepada kita seluruh sistem amalan apa saja, bukan hanya membaca salawat, apa saja amalan wirid. Bila kita duduk bertepakuh membaca wirid, maka hendaklah kita mengucap istighfar, minimal kalimat astagfirullah. Yang sempurna itu kalimat istighfar itu bagaimana? Yang seperti disampaikan oleh Habib Ali, astaghfirullahaladzim li wali walidaya, apalagi sambungannya, wali ashabil hukukil wajibati alaya,
wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal Ini sempurna sekali. Kalau bisa ini kita amalkan habis sholat. Biarpun mungkin kalau berjamaah imam tidak membaca, kita duduk sendiri, selesai sholat boleh astagfirullahaladzim, biar walaupun sekali saja, tidak bisa 3 kali, sekali saja dibaca. Ini kalau kita ingin mengambil sanad daripada Habib Ali Al-Habsyi. Maka saya bacakan di antara kalam beliau. Kemudian beliau mengajak kalau ingin dapat syafaat, maka sallu alaihi wasallimu taslima. Ingin dapat syafaat, kata Habib Ali, ucaplah syafaat. Di mana itu ada di kalimat ya ayyuhar rajuna minhu syafaat. Sallu alaihi wasallimu taslima. Siapa yang ingin melihat Allah, ya ayyuhal mustaqun. Siapa yang rindu, yang asik dengan Allah dan Rasulnya, biru'yati zamali, untuk melihat keindahan Allah, keindahan juga baginda Rasulullah, sallu alaihi wasallimu taslima. Wa yaman yaktab. Siapa yang ingin berbicara, lima namihi, pada manamnya, pada mimpinya, au yaqazatan minhu, padanya, syafa'ah au piha li ru'yatihi au yaktabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam sallu alaihi wasallimu taslima. Ada 3 pesan di dalam kalimat fi awalil jumlati min Habib Ali Al-Habsyi. Al-awal piha syafa'ah, salawat juga. Bertemu, ingin melihat keindahan Allah, pintunya di mana? Pintunya pada baginda Rasulullah SAW, maka membaca salawat juga. 3, ingin bermimpi atau ingin langsung berhadapan, yaqajatan, melihat Nabi langsung di hadapanmu, subhanallah, sallu alaihi wasallimu taslima. Pesan beliau juga adalah dengan cara membaca salawat, subhanallah. Kenapa Syekh Habib Ali tidak berbicara tentang al-jannah di sini, surga di sini? Misalnya ya ayyuhal mustaquna, misalnya bifathil jannah, atau biraja'il jannah misalnya, wahai orang-orang merindukan surga, yang mengharap surga, sallu alaihi wasallim taslima. Tidak perlu lagi bicara tentang surga, karena syafaah Nabi itu membawa seseorang ilal jannah, ke dalam surga, subhanallah. Jadi memang harus sifatnya dengan syafaat, itulah yang membawa kita ke dalam surga. Tentang syafaat, bagian-bagian yang 3 tadi itu sudah pernah saya jelaskan di bagian lain. Mungkin sudah pernah pian, di antara pian ada melihat di YouTube mungkin rekaman-rekamannya selama bulan Maulidur Rasul ini. YouTube itu channelnya adalah Ma'rifat Muhammad. Nanti cari di channel Ma'rifat Muhammad, insya Allah ada di situ tentang beberapa tentang syafaat, tentang wasilah dan sebagainya. Ini sampai jam 2 malam kalau kita nih lah di sini lah. Nah, tertawaan dengar sampai jam 2 malam jadi baik. Bisa Habib Faisal memicik anu biblah. Micik apa Bib? Micik HP biblah. Kalau keluar aja HP Habib Faisal. Hah? Oh, huruf kah? Nah, wah, mau membawa ibu huruf ini berarti dasar bujur sampai jam 2 nih. Sekarang kita masuk kepada rawi ya, rawi. Coba nanti buka di rawi itu, rawi nang waqat anna lil kalami. Nah, ini kira Habib Musa senang sekali mendengar nih. Habib Musa lah. Nah, ulun langsung pada kalimat ini, liyatasharrafa bikitab, ya kah? Bikitabatihi al-qalamu wal qirtas wa tatanazzaha fi hadaikil asma wal absar, ya kah? Nah, semua ini saya tuliskan, litasharrafa bikitabihil qalam wal qirtas, supaya menjadi kemuliaan segala kalam, perkataan maupun kertas, subhanallah. Jadi jar beliau,
Makanya pernahkah pian mendengar ada orang dulu menyebut, tulislah kalimat Muhammad di rumahmu, atau di sebuah kertas Muhammad berulang-ulang Muhammad, supaya kertas itu menjadi mulia. Maka orang-orang yang menyebut salawat, karena di dalam salawat itu ada kalimat Muhammad, maka tempat yang diucap itu menjadi mulia pula. Subhanallah. Al-bait, rumah yang disebut ini menjadi mulia, maka menjadi mulialah orang yang membacakan kalam, yang membacakan syair ini, yang membacakan kalimat-kalimat di dalamnya, dan tempat itu juga menjadi mulia. Kemuliaan itu disebut dengan karamah. Wa tatanajjaha bi hadaikil asma wal absar, bahkan menjadi mulia pula, menjadi suci pula segala asma wal absar, segala pendengaran dan penglihatan. Subhanallah, subhanallah. Bagaimana itu? Waqad balagna fil ahadisil mashhurah, sungguh telah datang kepada kami banyaknya hadis-hadis yang masyhur, anna awala syai'in khalaqahullah, bahwasanya awal-awal sesuatu khalaqahullah yang Allah ciptakan sebelum alam semesta ini ada, huwan nur, dia adalah namanya nur. Nur itu apa? Lul muda upi hajihi surah, yang terpancar pada berita ini. Panuru hajal habib, itulah yang disebut dengan nur kecintaan. Awalu makhlukin baraja fil alam, awal penciptaan makhluk, baraja fil alam, munculnya adanya alam semesta. Subhanallah. Jadi menurut Syekh Habib Ali Al-Habsyi, bukan menurut saya, bukan menurut sampian semua, tapi menurut Habib Ali Al-Habsyi, berdasarkan hasil penelitian beliau dari berbagai hadis-hadis masyhur, bahwa awal penciptaan itu adalah nur. Nur itu disebut dengan nur Habib, yaitu nur Muhammad namanya. Wa minhu tafara'al wujudu khalqan ba'da khalqin bima hadasa wa ma taqaddam, ya kan? Wa minhu tafara'al wujudu, daripadanya lah bercabang-cabang. Jadi nur dulu, noktah. Kalau istilah orang marifah, noktah itu titik. Titik itu tanpa ruang, ya lah. Titik itu tanpa ruang. Maksud titik tanpa ruang, kalam ba tidak bisa diucap ba tanpa titik. Tanpa titik jukong jadinya lah, iyalah jukong. Dengan adanya titik menunjukkan baharu alam khalaqal asya, titik. Nah ini maksud sidin, dari titik itulah terpancar tafarra'al wujudu khalqan, terpancarlah makhluk-makhluk yang lain. Wa fi kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar, ruhu Muhammad, ruhul Muhammadiyah, itulah yang disebut dengan ruh penciptaan, ruh yang pertama, namanya nur. Dipandang daripada segi ilmu-ilmu modern disebut dengan ruh, karena tidak ada satu materi apapun di alam semesta ini melainkan berasal daripada ruh itu sendiri. Subhanallah. Maka terpancarlah wujud itu kholkan, untuk terciptanya penciptaan yang lain, ba'da khalqin bima'i hadasa wa ma taqaddam, baik penciptaan yang baru maupun yang terdahulu. Subhanallah. Bagaimana yang dimaksud itu? Kita lihat riwayat waqad akhraja Abdur Razzaq bisanadi an Jabir ibn Abdillah al-Ansari. Kata Syekh Habib Ali Al-Habsyi, telah dikeluarkan oleh Ar-Razzaq bisanadi an Jabir ibn Abdillah al-Ansari
radhiyallahu anhu maqala qultu ya Rasulullah. Ketika itu Jabir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bi abi wa umi, demi ayahku dan ibuku, akbirni, kabarkanlah aku, an awali syai'in khalaqahullahu qoblal asya, berilah aku kabar, beritahukan aku ya Rasulullah tentang awal sesuatu yang Allah ciptakan sebelum sesuatu ini ada. Nah, sebelum sesuatu ini ada, apa yang paling awal? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jabir, innallaha khalaqa qoblal asya, sesungguhnya Allah khalaqa qoblal asya, menciptakan sebelum yang ada ini, nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi, yang penciptaan itu daripada nurnya sendiri, yaitu nurnya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu roh beliau itu dari nur Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat alam semesta ini dari nur. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard, Allah lah nur langit dan bumi. Jadi nuktah pertama itu namanya nurullah, yang bertajalli pada dan menjadi nur Muhammad, subhanallah. Apa yang dimaksud dengan nur itu, yang bertajalli itu, yang menjadi makhluk ciptaan itu, karena dia diciptakan, diambil bersumber dari nurnya, maka jadilah itu namanya penciptaan, subhanallah. Nah, ada orang bertanya, bisu'ali bihajil kalimat di Syekh Habib Ali Al-Habsyi, kalau begitu kita ini dari Allah. Kalau tidak dari Allah, dari siapa lagi? Kalau engkau sebut dari sesuatu selain Allah, berarti engkau menyebut adanya kekuasaan dan keabadian selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Proses kita berasal dari Allah itu maksudnya adalah khalaqa, penciptaan. Yang namanya penciptaan disebutlah dalam bahasa agama namanya adalah makhluk, subhanallah. Waqad warada min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu awalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil bahsi, wa qad ta'addadati riwayatu bi annahu awwalul khalqi wujudan wa asyrafahum. Nah, wa asyrafuhum lah. Belum terjemahkan dulu. Sungguh juga ada riwayat-riwayat hadis dari Abi Hurairah annahu qala, bahwa dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul biyina, pertama aku dijadikan sebagai awal daripada nabi, fil khalqi, dalam penciptaan, wa akhirahum fil bahsi, tapi aku adalah akhir orang yang dibangkitkan, maksudnya zaman nabi terakhir. Waqad ta'addadati riwayat, banyak sekali jumlahnya riwayat-riwayat tentang itu, semalam suntuk bisa tidak habis riwayat tentang itu. Bi annahu awalul khalqi, bahwasanya awal penciptaan itu disebut dengan Nur Muhammad sebagai pertanda kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah menjohirkan kalimatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersalawat, malaikat juga bersalawat kepada siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang nabi pun diberikan Allah salawat illa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, maka Imam Habib Ali menyebut dengan Sayyidul Wujud, penghulu wujud. Bagaimana salawat Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ai fiha fi awalil jumlati min khalqihi, yakni dia menciptakan awal penciptaan dengan kemuliaannya. Itulah salawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, abadiyatan wa ukrawiyatan. Subhanallah. Abadi, ukrawi, sampai ukrawi. Penciptaan kemuliaan Allah kepada baginda Rasul, itulah salawat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yuk kita buktikan. Pertama, firman Allah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Yalah. Dan tidaklah kamu itu Muhammad, wa ma arsalnaka, kami utus, ila rahmatan lil alamin. Lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Yuk kita mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Siapa yang tergambar dari sholat 5 waktu itu? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampean bertakbir? Kenapa bipian bertakbir sembahyang tuh, Bib? Karena dikarenakan kita bertakbir, Rasulullah juga melakukan takbir. Rasulullah qiyam. Kenapa kita qiyam? Menggambarkan bagaimana juga Rasulullah qiyam. Rukuk, sujud, iftiras, sampai akhir daripada sholat, semuanya adalah pekerjaan baginda Rasulullah SAW. Bukankah itu menggambarkan kemuliaan baginda Rasulullah SAW? Subhanallah. Lalu kita bukan hanya itu, kita berani menahan diri kita untuk berpuasa tidak makan sebulan penuh. Palui pertama kali mendengar ceramah langsung terkejut, dikatakan oleh ustadznya, gurunya, puasa sebulan penuh aja. Nah, tidak sanggup rasanya sebulan penuh. Nah, karena tidak belajar. Sebulan penuh maksudnya adalah ada buka tutupnya, ya kalalah. Nah, ada sahur, ada buka, tapi disebut sebulan penuh. Nah, ini kan istilah-istilah banyak. Kadang-kadang kita ini istilah itu bisa tidak mengerti, salah paham. Nah, dokter aja bisa salah paham, Bipai. Dokter bisa salah paham. Ada kisah dokter ini berjanji Bipai, karena kita bilanya meninggal, di kubur kita tuh kita tulis nama spesialis kita. Kalau saya dokter juga, tapi bukan dokter tukang suntik, lain. Kalau ini dokter tukang suntik. Kalau saya dokter bahasanya pakai O. Kalau yang di rumah sakit itu dokter pakai E. Nah, dokter ada spesialis, dokter spesialis. Kalau saya dokter disebut oleh guru Ariansa, maksudnya dokter S3, sekolahnya S3, S1, S2, S3. Ada lagi S4-nya, S lilin. Apa tadi? Sampai di mana tuh? Nah, spesialis itu. Lalu akhirnya sudah rupanya ada seorang meninggal dunia, dokternya. Kebetulan dokternya spesialis dokter hati. Lalu di kuburnya, di nisannya ada gambar hati. Gambar hati itu kan kayak amor tuh. Dah dikuburkan. Rupanya ada seorang dokter udah mau pulang dari situ, diam aja. Palui melihat dokter tuh bingung, dipanggilnya, minuman dulu jar, aku ini ada masalah jar, si anu nih, jar dokter nih, ayo kita ngomong di warung aja. Dudukannya di warung, dan Palui kan ngomong, kenapa dok? Ini masalahnya, kami ini sudah ada perjanjian dengan kawan-kawan sesama dokter spesialis, bila meninggal dunia harus dikubur di nisan tuh ditulis lambang spesialisnya. Kalau dokter hati, kalau dokter mata, gambar mata, ya kelak. Kalau spesialis gigi, gambar gigi. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Perjanjian tuh harus dituruti aja, Palui. Nah, cuma ada masalah aja dokter nih. Kenapa aja Palui? Aku nih dokter ini spesialis kemaluan. Enggak ya, Pak?
Beb, kemaluan. Jadi kena gambar kemaluan lah di nisan Kojar. Nah, ya kau. Nah, aku kan tidak terpikir dulu tuh kayak apa caranya. Tapi jar paloy, gampang aja. Kayak apa caranya jar apa nih jar dokternya. Nanti bila pian meninggal, ulun selawari kena anunya nisannya. Ulun celanai jar paloy. Nah, pintar kalau paloy. Nah, berpikir dulu, oh ya kalah, iwas itu berjanji-janji, ya kalah biblah, berjanji dengan bini hidup semati aja biblah, oh, ya apa bib, pas meninggal bini duluan, ayo, apa kabar? Nah, jangan hati-hati, berjanji hidup semati, ada kisah juga, Palui pas kematian bininya biblah, anu biblah, mati bininya orang mau nguburakan, habis menguburakan. Sebelum menguburakan ya, dimandi. Pas sudah dimandi, tunggu dulu aja Palui. Dilangkahi Palui nih mayatnya nih 3 kali. Jadi jar guru nang memandikan nih lawan orang aja banyak. Kenapa jadi dilangkahi mayat? Aku berjanji lon istriku jar. Kenapa sih? Bila mau kawin lagi jar langkahi mayatku dulu jar istrinya. Jadi dilangkahi Palui 3 kali. Hati-hatilah. Janji-janji dulaki bini itu kisah aja supaya jangan salah sangka, supaya rame pian semuanyaan, karena biar dibacakan apa dan sebagainya, kalau tidak merasa hati tidak puas ya begitulah. Saya membawakan sebuah hadis dalam kitab Mafahim untuk mendukung tentang peristiwa Nur Muhammad itu apa. Betapa siapakah man, siapakah memang benar-benar pertama kali diciptakan. Pokoknya apil hadis anak Adam tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata Abu Ya Muhammad Habib Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, adakah gambarnya sini? Adalah sinilah. Adalah mana ya? Oh, di samping di muka lah. Nah, subhanallah. Nah, Sidin tuh yang kisah. Ini lu membacakan kitab Sidin. Ujar Sidin dalam kitab Imam Hakim. Nah, Imam Hakim fil Mustadrak dalam kitab Mustadrak. Hadatsana Abu Sa'id, Amru ibnu Muhammad ibnu Mansur dan seterusnya. An Ibni Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma tarafa Adamal khati'ah." Ketika Adam ittirab itu mengakui kesalahan. Jadi kita sebelum meminta ampun kepada Allah, menyadari dulu kesalahan kita ini apa. Boleh aja lah langsung, boleh aja langsung. Cuma yang lebih bagus, paling bagus tuh itiraf. Itiraf tuh mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Ya Allah, ini salah. Nah, lalu kita membaca Astaghfirullahaladzim. Qala ya Rabbi, ujar Adam, as'aluka bihaqi Muhammadin lama ghafartali. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ujar Adam, aku memohon kepada engkau, as'aluka bihaqi Muhammadin, dengan hak Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Lama ghafartalai, semoga engkau mengampuni dosa-dosaku. Nah, jadi Nabi Adam ini bertawasul dengan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sudah lahir lah. Belum lahir nih, kisahnya nih belum lahir. Ini di mana nih Nabi Adam nih? Waktu setelah beliau memakan buah khuldi, lalu dihukum Allah, diturunkan ke bumi, tapi belum diampuni Allah. Ya kah? Lalu Nabi Adam berdoa melakukan kesalahan ini. Ya Rabbi, aku memohon kepadamu pengampunanmu dengan hak Sayyiduna Muhammad. Subhanallah. Faqalallahu, maka Allah pun berfirman kepada Adam, ya Adam, wa kaifa ghafarta Muhammadan walam akhluqhu. Wahai Adam, bagaimana mungkin engkau meminta ampun kepadaku dengan hak Nabi Muhammad walam akhluqhu, padahal aku belum menciptakannya. Wah, ya.
Ayo, Tuhan bertanya, meskipun Tuhan tuh maha tahu, tapi menguji hambanya Adam aja lah. Menguji seperti kita juga dengan anak kita, kan tahu ya kita anak ini membunguli kita, tapi kita uji, ya lah. Nah, membunguli kah kada kah? Tahu aja kita, cuma kita uji dia. Qala ya Rabbi, wahai Tuhanku, ujar Adam, li'annaka lamma khalaqtani biadika, wahai Tuhanku, disebabkan engkau ketika menciptakanku dengan kekuasaanmu, wa nafaqta fi min ruhika, ketika engkau meniupkan aku daripada ruhmu, rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku, para'aitu ala kawaimil arsi maktuban, antara aku dan jasad ruhku ingin tersambung, aku menengok ke atas. Roh itu kan bisa, roh itu kan menghidupkan manusia, menengok ke atas, melihatlah aku di aras itu, kawaimil arsi itu, tiang-tiang aras itu ada tulisan maktuban, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tiang aras ada tulisan bibai, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Adam ini bisa bahasa Arab. Jangannya orang Banjar, Adam ini bisa tidak tahu bahasa Arab nih. Ya Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tulisannya. Nah, Fa'alim tuh, maka aku pun mengerti, annaka lam tudipu ila ismika, tidak mungkin ada nama yang bersanding. Bersanding itu betatai. Nah, bahasa Banjar betatai bujur Habib Musa. Ada nama betatai dengan nama engkau. Illa ahabbal khalqi ilaika. Pastilah orang yang betatai itu, orang yang bersanding itu, yang bersama engkau itu orang yang paling engkau cintai. Oh, Adam nih pakai rasional juga, pakai apa? Pakai rasio juga, pakai otak juga. Faqala Allah, maka Allah berfirman, "Shadaqta ya Adam, benarlah engkau ya Adam. Innahu la habbul khalqi ilayya." Orang itu benar-benar aku cintai dia itu. Wa itsa'altani bihaqqihi faqad ghafartu laka. Jika engkau meminta kepadaku dengan haknya Muhammad itu, dengan haknya Nabi Muhammad itu, pastilah sudah engkau ku ampuni. Walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Andaikan bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau wahai Adam. Subhanallah. Hadis ini ada 10 sampai 12 macam hadis ini. Subhanallah. Ulun bacakan semuanya sampai jam 12 malam nih. Hadis riwayat Imam Hakim dalam Mustadrak Imam Hakim wa sahihahu. Warahul Hafiz, Imam Hafiz juga meriwayatkan. Imam Suyuti juga, Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab Jalalain, kitab tafsir Jalalain, Fil Qasaisun Nabawiyah. Beliau menjelaskan dalam kitab beliau tentang keistimewaan Nabi dan mensahihkan tentang hadis tersebut. Imam Baihaqi fi Dalailun Nubuwah, dalam Dalail Nubuwah, dalil-dalil tentang kenabian. La yarol maudu'at. Beliau mengatakan, Imam ahli hadis Imam Baihaqi mengatakan tidak ada sedikit pun maudu daripada hadis ini, kepalsuan dalam hadis itu. Mau Nabi pada palsu lah. Lah ada, oh banyak kah? Nah, maudu palsu itu artinya maudu. Jadi Habib maudu. Bila Habib maudu itu Habib palsu artinya ya Pak. Nah, itu kisahnya. Apa ringkas kisah ini? Hadis ini mendukung apa yang disampaikan oleh Syekh Habib Ali Al-Hafsi. Nah, kesimpulan Habib lah. Jangan panjang lebar. Sudah laparan kalian nih? Ada juga makanannya habis nih? Makan wadah aja kah kita? Atau makan gabin kah? Nah, ya kah? Di luar lapar kah sudah? Nah, hah? Nah, sudah dibungkus, dah curiga tuh lah. Kesimpulannya lah. Simpulakan nah. Simpulakan lah. Nah, walhasil, hasil bi kalimatin piha
ilmu kesempurnaan. Satu, ilmu kesempurnaan dalam agama itu adalah terletak pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tidak boleh terpisah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua, makna kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, maksudnya adalah juga berdasarkan kitab Jala'ul Qadir oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pintunya untuk mendapatkan ridho Allah melewati ridho baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa dah? 3. Kondisi kita dalam beramal-amal soleh. Misalnya dalam hadis Nabi, awalu ma yuhasabu amali abdu, awal pertama kali yang dihisab bagi seorang hamba nanti di akhirat adalah sholatnya. Sholatnya. Bila sholatnya kurang, diperiksalah nawafilnya, sholat sunatnya. Masih kurang juga, nah disinilah peran syafaat. Maka Rasulullah bersabda, fasallu alayya, maka bersalawatlah kepadaku, sholatan, 1 kali salawat kepadaku, fa'alaihi asyara, baginya 10 salawat atau 10 kebajikan, menyempurnakan apa yang tertinggal, kekurangan daripadaku. Wasyafaati yaumul qiyamah, dan akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Subhanallah. Berapa dah? 3, 4. Ini ada rame kisah tadi itu kan, perkataan, ada orang berkata, katanya apa aja, Pak Haji Mansur, masa dengan bacaan jar bisa memasukkan orang ke surga aja kan, gitu kah? Ya kah? Nah, misalnya kalimat hadis Nabi, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah daqolal jannah, barang siapa akhir dari kalimatnya mengucap la ilaha illallah daqolal jannah. Ada yang protes, tetap orang Islam mungkin kiai juga lah, tetapi terlalu rasional. Nah, bahaya kalau terlalu rasional, masa dengan bacaan la ilaha illallah bisa masuk akan surga aja. Nah, iyalah, seharusnya masuk surga kayak Pak, seharusnya masuk surga tuh berbuat kebaikan kepada manusia. Kayak Pak, banyaklah hadis Nabi. Ada pelacur, ya lah, bertobat sidin pelacur. Tahu lah pelacur? Kalau tidak tahu pelacur, lahung Habib. Bertobatnya, habis bertobat meninggal dunia. Bayangkan, Pak, masuk surga, subhanallah. Kisahnya soal masuk surga nanti berhenti di mana-mana dulu, sebelum masuk surga itu urusan lain. Ya kah? Maka pentingnya kalimat itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Imam Nawawi Al-Bantani tentang cerita Alqamah, sahabat Nabi tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hadis itu la ilaha illallah, sampai Nabi dipanggil, kenapa sahabat ini tidak bisa mengucap la ilaha illallah? Ternyata orang tuanya kurang ridho kepadanya. Subhanallah. Apa hubungannya antara ridho orang tua dengan bacaan? Apa Bib? Nggak bisa mengucap Bib? Ketulahannya Habib. Ternyata hanya gara-gara si anak ini terlalu memuliakan istrinya sehingga ibunya tersinggung. Nah, jadi kita jaga orang tua itu supaya yang tersinggung tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Lalu Rasulullah datang mau membakar Alqamah, terpaksa ibunya ridho kepada Alqamah. Akhirnya Alqamah sebelum meninggal sempat mengucap la ilaha illallah. Sempurnakan ucapan Nabi itu, karena Nabi itu pribadinya itu angin sepoi-sepoi, tidak mau menyombongkan diri beliau. Yang sempurna itu ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menyatakan tuh bila anak meninggal la ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah. Kalau perlu tambahi salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bila malaikat hendak datang, hendak mencabut nyawa pian, adangi malaikat aku berselawat dulu tuh malaikat. Bisa seperti itu, bisa terjadi. 3, 4, 5, nah terserah aja lagi lah. Nah yang keempat, perkataan Syekh Al-Mursi dalam kitab Iqazul Himam li Syekh Ajibah, Habib Ajibah, pengarang adalah Habib juga, panggilan beliau adalah Syekh Ajibah dalam Iqazul Himam. Syekh Al-Mursi, gurunya Ibnu Athaillah, muridnya Abu Hasan As-Sajili. Abu Hasan As-Sajili ini Habib juga. Syekh Al-Mursi, murid Habib Abu Hasan As-Sajili, pendiri tarekat Sajiliyah. Selama aku sudah 30 tahun selama ini, aku tidak pernah sedetik pun lupa kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa? Ini namanya suhud, memandang alam semesta ini bagian daripada nur Muhammad. Makna pengertian yang lain adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur Muhammad itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi ar-Rahman ar-Rahim. Seperti kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bersatu padu kita, bermesra kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam situ maknanya rahmat. Di dalam rahmat itu ada nur Muhammad. Di bagian nur Muhammad itu bersumber daripada nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dapat dimengerti, mudah-mudahan dapat mesra kita bersanding bersama dan memegang kendali bersama baginda Rasulullah SAW. Satu catatan penting, bila engkau cinta kepada baginda Rasulullah, insya Allah Rasulullah akan menjawab cinta kita daripada beliau. Tapi ingat, cinta itu ada proses. Salah satu proses cinta kepada Rasulullah itulah cinta kepada juriyat Rasulullah SAW. Tidak mungkin cinta Rasulullah berbalas kepada kita jika kita tidak cinta, menjaga dan memelihara juriyat baginda Rasulullah SAW. Demikian kalam ini ulun akhiri. Ulun minta maaf dan minta redha kalau ada kesalahan dan khilaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawas mana ceramahnya? Dah anak bergaya aja begitu. Hadirin yang berbahagia, tadi Asa orang puas ya, Pak. Asa orang puas aja. Diringkas ulang lah sampai sejam. Habib Talib dah bina dah. Atas sudah bergerak dah. Demikian tadi tausiah agama sekitar Maulid Rasul yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Al-Mukarram Tuan Guru Dr. Haji Ahmad Sarmadi, dan beliau ini juga termasuk dosen pasca sarjana di UIN Antasari Banjarmasin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi kita bersama-sama bisa mengambil natijah dan dapat kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita masuki acara terakhir atau keempat, doa dan penutup. Untuk membacakan doa ini kita mintakan kepada Yang Mulia Habib Musa Al-Hamsi. Kepada beliau kita persilakan dengan hormat. Amin. Oke, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa Allahumma shalli ala Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil malaikati muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lana junubana wa liwalidina wa masyayihina wajibati alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Allahumma fir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma asbur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqa warjuna tinaba'ah
warina batil batin wa jannatina bah Rabbi sarri sarri wa yusri hamdi wa ridatan misani ya qawli Allahumma inni nas'aluka ridha jannah na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma inni nas'aluka ridha jannah na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma inni nas'aluka ridha jannah na'udzubika wa'fu anna ya Allah wa'fu anna ya Allah wa anna ya Rahman wa anna ya Rahim wa'fu anna ya jami'al muslimin ya Allah wa'fu anna wa walidina ya Allah wa'fu anna ustadina wa anna ya Allah ihwani Rabbana hab lana min azwajina min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama alif lam mim halikul alamin Ahmad Muhammad Rasulullah tawajjah isusita min surati Faisal ya hayyu ya qayyum ya hannan ya manan ya sultan ya ghani ya quni ya fatah ya ilahi anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabi wa ummihi wa ala alihi wa sallam subhana rabbika amma yasifun wa salamun lillahi rabbil alamin. Jemaah Maulid Rasul yang berbahagia, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada kesempatan malam hari ini. Dan sebelum kita tutup acara ini, sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para habaib, para ulama, para guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat dan undangan lainnya. Dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dan bisa berjumpa kembali pada Maulid yang akan datang. Dan marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal aqul minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salli alaihi wa sallim. Rabbi salli ala Muhammad wa salli ala nabiyyika tawadda ya Rabbi salli ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaligus hal walidati Syarifah Nur binti Alwi Al-Habsyi. حتى نظر إلى بعض قصور الروح قال ثم القصر يوم أنشأ الغشية هي ظلمة ورعد وقشعريرة عن يمينه فسمعت قائلا وقشعريرة عن يساره فسمعت قائلا يقول أي